Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak di channel SMK IT Umum Huda. Nah, di video pembahasan kali ini ya kita akan membahas dan menyeting konfigurasi router Mikrotik. Dimana di hadapan Bapak ya terdiri daripada Mikrotik, ada access point dan ini hub switch. Nah, kita akan konfigurasi Mikrotik ini ya, dan kebetulan kita memakai seri atau tipe RB941 hub light. Nah, kita akan konfigurasi ini, tetapi ya perlu diketahui bahwa dari router board ini yang terdiri dari 4 port ya. Nah, ini di port satunya sebagai WAN atau ISP daripada jaringan yang akan kita buat, tetapi media atau transmisi yang digunakan kali ini tidak menggunakan kabel ya, melainkan kita akan menggunakan wireless atau tanpa kabel ya, di ETH satunya. Nah, terus kita lanjut ke ETH2 ya. ETH2 ini untuk jaringan lokal, dimana ETH2 ini masuk ke laptop. Nanti kita konfigurasi lewat Ether 2. Selanjutnya port yang ketiga ya, port yang ketiga ini kita gunakan ya, atau kita fungsikan sebagai, atau kita hubungkan port 3 ini ke hub dan switch. Dan yang terakhir ini port 4 kita akan gunakan untuk hotspot, nanti tersambungnya ke access point. Oke, kita coba praktekkan sambungkan antar kabel dari Mikrotik ini, ETH2, ETH3 dan ETH4 atau Ether1, Ether2, Ether4 kita sambungkan sesuai dengan yang tadi ya, yang tadi Bapak sebutkan. Oke, langsung saja. Nah ya, ini router port Ether2-nya ya kita sambungkan menggunakan kabel jaringan ya. Ether2-nya sebelum dicolok kawal power ya, kita hubungkan terlebih dahulu karena itu keselamatan dalam bekerja. Kita masukkan ke Ether 2 ya, dan ujung selanjutnya kita masukkan ke laptop, tapi nanti ya kita masukkan ke laptop, kita konfigurasinya pakai ini. Nah, selanjutnya port yang satunya lagi kita hubungkan port yang 2 ini ya, yang 3 ini ke hub switch ya. Ujung satunya masuk ke sini. Ini perlu diketahui bahwa tenda hub tenda ini terdiri dari 8 port. Kita harus colok kemana? Sebetulnya bebas, mau yang mana saja, mau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bebas ini nyoloknya, tapi lebih bagus disarankan ya, supaya lebih rapih kelihatannya, kita masuk di Ether 1 ya, atau di lubang konektor VIMA yang nomor 1. Nah sudah ya. Nah, terus ya yang satunya lagi ya, atau kabel satunya lagi sesuai dengan yang tadi Ether 4 ini ya, kita masukkan dan kita hubungkan lagi ke ini access point, dimana ujung daripada kabel ini masuknya ke Ether 1 masuknya ke Ether 1. Ini ada WAN tapi lebih baik masuknya ke Ether 1-nya ya. Nah, sudah, semuanya sudah terhubung ya, tinggal kita nyalakan ya, kita nyalakan router ini, Mikrotik ini, tenda dan hubnya ya, kita nyalakan semuanya, kita hubungkan ke kabel power. Nanti langsung kita bahas mengenai konfigurasinya ya. Nah, baik ya, setelah kita hubungkan tadi antara router dan access point terus hub ya, ini kabel jaringannya sudah terhubung ya, ini menandakan bahwa belum ada koneksi internetnya ya. Ini
Terus selanjutnya kita akan mengkonfigurasi atau mulai mengkonfigurasi dasar daripada mikrotik tersebut ya. Nah, dimana media atau yang digunakan, aplikasi software yang digunakan dalam konfigurasi mikrotik ini adalah Winbox. Winbox. Nah, yang ini Winbox ini kita bisa dapatkan di internet ya. Kita berselancar di internet, lalu di mesin ketik atau mesin penelusur ya, kita ketikkan download Winbox. Nah, itu biasanya kita diarahkan di pencarian yang paling atas. Di sana bisa kita mendownloadnya software Winbox ini ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, lanjut kita buka. Setelah kita install dan kita buka Winbox-nya, nah, ini terdeteksi ya, terdeteksi ada bahwa router mikrotik kita itu sudah terhubung ke jaringan lokal atau ke laptop yang Bapak pakai konfigurasi ini ya. Nah, selanjutnya kita akan loginnya dengan menggunakan MAC address yang ini ya. Loginnya pakai yang ini, langsung connect. Nah, ini dikarenakan ini ada konfigurasi ya, ada konfigurasi pas praktek. Nah, jadi kita akan meresetnya terlebih dahulu. Nah, kita akan remove konfigurasinya terlebih dahulu. Caranya kita masuk ke menu sistem. Nah, setelah di sistem ada reset configuration. Nah, yang ini kita reset. Ini tidak ada yang dicentang saja, tidak apa-apa. Baru reset configuration. Kita tunggu si router ini ya, mikrotik ini akan restart terlebih dahulu. Setelah itu baru kita connect lagi, kita langsung menuju konfigurasinya. Nah ya kan, restart, jadi otomatis keluar. Nah, kita refresh coba, tunggu. Nah ya, tuh ada, baru kita connect lagi. Setelah itu ada tampilan seperti ini, kita remove saja ya. Nah, ini remove configuration. Oke, langkah pertama atau yang harus dilakukan oleh kita sebagai calon teknisi jaringan ya, kita pergi ke menu interfaces ya, menu interfaces. Nah, setelah itu connect ya. Ketika logout otomatis, jangan khawatir ya, kita tinggal connect dulu, connect saja. Ini ya, di menu interfaces ya, di menu interfaces ini kita akan merubah daripada nama ether yang tadi kita sambungkan. Nah, ini di pojok kiri atas ya ada R. Ini menandakan bahwa kita itu terhubung ya, kita itu terhubung dengan perangkat-perangkat yang tadi seperti hub, terus mikrotik, jelas kalau mikrotiknya. Terus satu lagi hub switch ya. Nah, itu ada R-nya, berarti itu tandanya running ya, running, berjalan. Nah, kita rubah namanya. Caranya kita double klik di nama yang akan kita rubah. Contoh ether 2. Tadi kita hubungkan ether 2 itu ke jaringan lokal ya, jaringan lokal ke laptop. Nah, ke laptop yang dipakai konfigurasi ini ya, kita kasih nama LAN contoh. Nah, play. Oke. Nah, kita rubah lagi yang nomor 3-nya atau ether 3-nya. Double klik ether 3-nya, kita hubungkan tadi ke hub. Play. Oke. Terus ether 3 atau port yang terakhir, ether 4 ya. Ether 4 ini tadi kita hubungkan ke access point.
kita kasih nama hotspot saja. Nah, hotspot apply. Oke, ini sudah ya, sudah kita beri nama itu tiap ethernya. Nah sekarang dikarenakan tadi kata Bapak juga bahwa kita itu ISP-nya menggunakan WLAN, wireless, menggunakan wireless nirkabel. Jadi ya, langkah pertama agar mikrotik kita mendapatkan internet dari WiFi ya, kita ke menu wireless. Nah di menu wireless ini ya, WLAN-nya kita hidupkan. Caranya kita pergi ke wireless, lalu centang yang ini ya, diklik baru centang. Nah nih ya, nyalakan. Setelah itu kita double klik. Nah di sini tidak ada yang dikonfigurasi ya, tidak ada yang dikonfigurasi. Kita langsung ke scan. Nah di sini ada scan. Jangan lupa hotspotnya, baik itu hotspot dari handphone atau hotspot dari akses point orang lain ya, kita bisa mengkoneksikannya. Tapi media yang dipakai oleh Bapak adalah hotspot handphone ya. Nah ini SSID hotspot punya Bapak, hotspot handphone Bapak. Nah yang ini kita konekkan, sampai si searching ini berubah menjadi connected to S ya. Nah itu berarti sudah terhubung, tanda sudah terhubung. Apply. Oke. Nah ini ada running kan ya, ada running. Nah setelah itu, setelah konfigurasi wireless, kita masuk ke IP ya. IP. Nah langsung ke DHCP client. Ini agar otomatis ya, pemberian alamat IP di Ether 1 atau ISP nya kita tambah. Nah ini interface-nya dirubah. Oh enggak ya, interface-nya menggunakan WLAN. Nah, interface-nya menggunakan WLAN 1. Kita tinggal apply dan oke. Apply. Oke. Statusnya di sini ya, bisa dilihat status daripada DHCP kliennya bound. IP address-nya otomatis ya, otomatis terisi. Nah itu kita coba ping ke Google ya, ping ke Google. Apakah benar ini sudah terhubung atau belum? Nah kita pergi ke menu new terminal. New terminal, ping, ulangi kecil semuanya, ping google.com. Nah sudah ya, tidak tim out. Nah sudah bisa terkoneksi ke internet. Tetapi kita memerlukan konfigurasi lain. Nah setelah itu sudah dipastikan bahwa kita sudah bisa ke internet, sudah terhubung router kita, baru masuk ke menu IP lagi. IP. Setelah itu masuk ke tadi DHCP client, sudah masuk ke DNS dulu ya, DNS. Nah ini servernya yang kita isi ya, servernya yang kita isi, dimana DNS nya kita masukkan DNS Google 8.8.8.8. Nah itu ya. Setelah itu kita klik icon yang kecil ini. Nah baru masukkan lagi di bawahnya 8.8.4.4. Nah kalau sudah, ini jangan dulu apply ya, jangan dulu di apply, melainkan harus dicentang dulu. Low remote requestnya itu harus dicentang, kita centang dulu, baru apply. Oke. Nah itu ya. Nah selanjutnya kita masuk lagi ke IP untuk mengsetting daripada DHCP. Enggak, kita masuk ke address saja ya. IP kita masukkan IP address untuk perangkat yang tadi kita hubungkan ya. Caranya ulangi, masuk ke menu IP lalu ke address.
IP address. Nah, setelah di sini kita tambah pojok kiri atas ya, ada tambah, menu tambah. Nah, baru kita masukkan IP addressnya mau berapa. Kita pakai kelas C ya, 192.168 100 saja ya, .1/24. Ini interface-nya dirubah ke LAN, local area network yang ke laptop ini. Nah, setelah itu apply, oke. Kita tambah lagi untuk hub sekarang. Untuk hubnya 192.168 tadi 100 kan, 100 ya, sekarang 150.1.1/24. Nah, interface-nya diganti menjadi hub. Apply, oke. Tambah satu lagi untuk Ether 4 nya ya, wireless atau hotspotnya 192.168.200/1/24. Interface-nya kita rubah ke hotspot, kita arahkan ke hotspot. Apply, oke. Nah, ini sudah ya, IP address-nya kita sudah berikan dari mulai jaringan lokal ya yang masuk ke laptop, terus hub ini IP-nya 192.168.150.1 ya yang tadi, dan yang terakhir hotspot. Nah, kalau sudah, kita close saja yang ini. Selanjutnya kita akan set DHCP servernya. Nah, masuk ke IP, setelah itu ke DHCP server. Nah, yang ini DHCP server. Ini di menu DHCP server ya, jangan add, dalam arti jangan masuk ke menu yang ini ya, tetapi yang kita butuhkan atau yang kita set di sini adalah DHCP setupnya. Kita masuk ke menu ini, DHCP setup. Nah, satu-satu berarti jaringan lokal dulu kan ya, yang ke laptop. Next, reconnect. Dan next, DHCP address space, gateway for DHCP network, next saja. Nah, ini yang ini ya kita rubah duanya, kita rubah duanya menjadi 30 misalkan, 30 dijauhkan terlebih dahulu. Nah, next. Nah, successfully. Baru satu, kita DHCP setup lagi ke hubnya nah, Ether 3. Next. Nah, ini yang ini ya, address to give out. Nah, yang duanya kita rubah, tadi 30 sekarang 60, selisih 30 saja ya. Next, successfully. Oke, lanjut satu lagi, tadi hub sekarang hotspot. Next, tinggal next saja ya, cuman yang ini harus teliti, yang duanya dirubah, tadi 60 sekarang 90 saja. Next. Nah, sudah ya, DHCP server sudah, kita close. Selanjutnya kita akan set firewallnya nah, dengan alasan keamanan jaringan. Kita setting firewall. Caranya kita masuk ke menu IP, selanjutnya masuk ke firewall. Nah, firewall yang ini. Oke, ini tidak dipindah-pindah ya, tidak dipindah-pindah tuh yang di atas, karena yang akan kita setting itu adalah NAT-nya yang akan kita tambah. Kita tambah. Ini kita masuk ke menu general terlebih dahulu. General ini tidak dirubah ya, src NAT ya, itu tidak dirubah.
Terus out interface yang ada di sini. Nah, kita arahkan ke WLAN 1 ya. Oh maaf, salah. Nah, tapi out interface yang ada di atasnya, yang ini kita arahkan ke WLAN 1 ya, karena internet atau ISP yang kita gunakan WLAN 1. Nah, selanjutnya setelah di menu general, kita masuk ke menu action. Advance kita gejlok, extra gejlok, kita masuk ke action langsung. Nah, di action ini kita rubah ya, yang tadi accept ini kita rubah menjadi masquerade. Nah, rubah, lalu apply. Oke. Emang tidak? Nah, selanjutnya kita akan mengset daripada setting ya, kita setting daripada IP untuk hotspotnya. Tadi kan Ether 4. Nah, Ether 4 ini kita arahkan untuk hotspot nah, access point. Nah, kita coba tambahkan hotspotnya. Nah, caranya kita masuk ke menu IP dan kita masuk ke hotspot. Nah, hotspot. Oke. Nah, setelah di sini di menu hotspot, karena ini kan diarahkannya di menu aktif ya, kita pindah. Sini pindah ke menu server. Nah, setelah di sini enggak ditambah, bukan ditambah di sini ya, melainkan kita masuk ke hotspot setup. Hotspot setup kita arahkan ya, ini interface-nya, hotspot interface-nya kita arahkan ke Ether 4 ya, sesuai dengan topologi yang tadi. Nah, ini masquerade, next saja. Ini misalkan mau dirubah lagi, tadi 90 ganti jadi 100 saja, enggak apa-apa. Next, non sertifikat, next. Ini DNS servernya, oke. DNS name-nya itu DNS name ya, yang akan timbul di halaman login hotspot kita nanti di atas. DNS name itu contoh Bapak beri nama SMK IT umamulhuda.net tanpa spasi ya, SMK IT umamulhuda.net. Next. Nah, ini ya untuk localhost usernya ini defaultkan saja ya, seperti ini admin, kita kopikan, dan passwordnya juga admin. Ini bisa nanti kita rubah. Next. Nah, successfully. Nah, sebetulnya di sini sudah cukup ya. Tapi agar durasi video tidak terlalu panjang ya, kita keep dulu, kita tes dulu ya jaringan lokal ini apakah terhubung atau tidak. Ini masih ada tanda serunya, no internet access ya. Kita akan coba mereboot daripada router ini ya, reboot dulu. Caranya, bentar, takut ada yang ketinggalan. Oke, kita coba reboot saja ya. Nah, caranya kita masuk ke menu sistem, atau sebelum di reboot kita coba ping kembali ya, cek lagi apakah ini router sudah terhubung atau belum sih gitu kan ya. Takutnya ketika konfigurasi lain jadi tidak terhubung. Kita kembali lagi ke new terminal untuk mengeceknya. Nah, tuliskan ping di sini, ping google.com. Nah, bisa ya. Coba kita cek lagi, ping youtube.com. Nah, sudah ya, sudah mendapatkan alamat IP. Ini dikarenakan koneksinya menggunakan wireless dari handphone, jadi connect, team out ya.
tapi coba kita restart dulu si router ini. Caranya kita masuk ke menu sistem, setelah itu kita reboot. Nah ini kita reboot terlebih dahulu. Yes, restart. Kita tunggu sampai selesai bootnya. Nah, kita cancel terlebih dahulu. Nah, otomatis ya di sini juga tuh hilang connectionnya. Connect kembali ya. Nah di sini sudah tidak ada tanda serunya. Ini berarti menandakan tersebut kita bisa mengakses internet. Nah di sini ada keterangan ya. Di sini ada keterangan internet akses ya. Internet akses Mikrotik 32 CD12 internet akses. Oke, kita buktikan. Kita buka Google Chrome contoh. Kita pergi ke Facebook contoh ya, Facebook. Nah bisa kan ya, bisa bisa ya. Nah selanjutnya kita coba kecepatannya, speednya. Kita ketikkan di mesin pencari, mau di atas atau di bawah bisa, mau di sini atau di sini bisa. Speed test. Speed test, kita cek kecepatannya, mendapatkan berapa Mbps atau kbps ya. Ini karena ISP nya menggunakan handphone. Kita go. 6 Mbps ya, 5 lebih 5 Mbps lumayan untuk searching bisa. Nah ya, balik lagi ke Mikrotiknya. Ini ya Bapak potong-potong videonya. Kenapa? Karena supaya tidak terlalu panjang durasi ketika upload di YouTube ya. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas daripada hotspot, karena yang kita konfigurasi baru lokalnya saja terhubung ke internet. Kita belum set hotspot ya, terus settingan di akses pointnya bagaimana, dan terus di hub. Kalau tidak hub mah gampang lah ya, hub mah itu di akses pointnya, terutama ada konfigurasi khusus ya di akses pointnya. Nah itu ya, selamat menonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Itu saja, Bapak cukupkan sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.